Ketika saya ngonten itu harus punya sesuatu yang ketika penonton nonton live streaming atau mungkin konten saya, mereka tuh dapat sesuatu, apa ilmunya atau edukasinya atau informasinya. Hari pertama mencoba live streaming waktu itu di Rawabendungan. Dengan viewer yang tinggi, saya kira kan viewernya tinggi otomatis rame dong. Ternyata penontonnya masih sepi. 5, 3, 0, 1, 10, 5, 0, 1. Itu hari pertama ya. Habis itu kayak live 1,5 jam. Kayaknya ini nggak ada bakat lah. Sebenarnya sempat menyerah hari pertama itu. Namanya konten kreator sekarang yang penting kita bisa memberikan konten-konten yang menarik. Jadi mulailah segala sesuatu itu dari sekarang. Jangan tunggu besok. Jangan tunggu gadget-gadgetnya bagus. Tapi mulai aja dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Bunda semua. Jumpa lagi bersama saya Din Fauzi Mulyawan di podcast Amal Bunda. Tempat di mana siapapun bisa bebas membagikan kisah inspiratif yang tentunya bisa mengedukasi kita semua. Nah, gimana semua Sobat Bunda? Apa kabar di sana? Yang lagi nonton lagi ngapain nih? Ada yang mungkin sambil makan atau sambil kerja bahkan. Nah, Sobat Bunda yang menonton podcast kali ini, jangan lupa like dan subscribe-nya video ini. Dan insya Allah karena kita kedepannya akan banyak sekali konten-konten yang menarik dan insya Allah bermanfaat untuk kita semua. Nah, Sobat Bunda sekalian, kali ini podcastnya itu akan mengundang narasumber yang sangat terkenal di Cilacap, Sobat Bunda sekalian. Nah, buat warga Cilacap yang kali ini sering banget scroll TikTok, sosial media, atau yang sering jalan-jalan keliling Cilacap, pasti kenal dengan narasumber kita hari ini. Tidak lain dan tidak bukan, beliau adalah Kang Gono. Nah, Masya Allah ya, salah satu konten kreator Cilacap yang kontennya itu berisi update informasi seputar Cilacap maupun seputar yang ada di Cilacap lainnya. Jadi kalau ada berita terbaru soal Cilacap ataupun tempat-tempat hits yang ada di Cilacap, pasti Kang Gono ini selalu hadir dan share ke kita semua. Di podcast kali ini kita akan mengulik tentang latar belakang dan bagaimana sih awal mula Kang Gono bisa menjadi seorang konten kreator. Nah, langsung saja kita tanyakan ke Kang Gono. Selamat datang Kang Gono di Amal Bunda. Terima kasih. Ini podcast pertama berarti ya Kang ya? Pertama ini. Wah, luar biasa. Santai aja Kang Gono. Ini podcast pertamanya Kang Gono di Yayasan Amal Bunda, di podcastnya Amal Bunda. Insya Allah kita akan ngulik bareng tentang Kang Gono beserta latar belakangnya kenapa dan akhirnya sekarang bisa jadi rame sebagai konten kreator di Cilacap. Nah, gimana kabarnya Kang Gono? Sehat? Sehat dong, alhamdulillah. Selalu ceria nih seperti biasa di live ya. Asli dengan di kontennya harus sama. Harus sama, harus betul sama ya. Dong. Iya, nah sebenarnya yang mungkin bisa yang perlu saya tanyakan nih, kenapa namanya Kang? Kang ini sebenarnya identik sama Jawa Barat. Nah, iya. Kenapa Kang di Cilacap gini? Karena sebenarnya kan Cilacap juga ada ngapaknya dan sebagian juga sebenarnya ada Sundanya di Cilacap bagian barat kan. Iya. Nah, makanya apa sih kalau lik mungkin agak susah ya, tapi kalau Kang itu kan kayak Kang Gono, dan itu juga kemudian kan Gono kan nama asli, jadi langsung Kang Gono Cilacap 2, jadi kayak langsung nyambung aja kan. Kang Gono kayaknya lebih nyambung Kang gitu kan, dengan Gono Kang Gono, jadi kayaknya lebih, kalau lik kayaknya terlalu ya. Walaupun lilik sebenarnya itu identik banget sama Cilacap. Sebenarnya lik Gono itu, tapi kan kayak kurang nyambung Kang Gono. Nah, enak kan Kang Gono, gitu. Tapi sebenarnya kalau panggilan dari dulu emang Kang Gono aja atau Gono dulu. Gono dulu ya. Nah, sebenarnya kalau boleh tanya-tanya sedikit, kalau misalnya dari Kang Gono ini berasal dari mana sih, dan mungkin boleh diceritakan Kang Gono ini dulunya seperti apa sehingga akhirnya kita bisa mengenal Kang Gono itu sebagai konten kreator Cilacap yang pasti live-nya itu lewat di TikTok kita gitu, di beranda ya. Betul, di beranda kita. Nah, boleh ceritakan sedikit Kang? Ya, kalau saya kan memang pribumi asli Cilacap ya. Dulu sebenarnya awal mula aslinya itu saya dari Lomanis. Nah, Lomanis tahun zaman dulu kan itu ada ya pembangunan dari Pertamina kan. Nah, dulu tuh tahun 80-an lah, kemudian
pindahlah ke Rawabendungan. Jadi sekarang jadi warga Rawabendungan, Mertasinga, Cilacap Utara. Nah, itu kan sekelumit asal mulanya ya. Kemudian ya basicnya saya adalah seorang dulu kerja ya, sebelum jadi konten kreator itu kerja menjadi seorang marketing ya di salah satu distributor ada di Cilacap. Tapi ketika kerja itu dan sebenarnya tidak pernah kepikiran menjadi konten kreator ya. Karena waktu itu sempat memutuskan resign kan, jadi kerja dulu menjadi marketing di bulan Juni 2024 itu resign. Resign kemudian waktu itu sempat freelance ya, kerjanya itu serabutan freelance gitu. Terus kemudian di bulan November 11 bulan 11, jadi hari cantik waktu itu tanggal 11 bulan 11 2024. Sebenarnya waktu itu iseng sih, iseng karena waktu itu kan ada video waktu itu kayak angin lisus di Karangkanji pantai dekat PLTU kan ada waktu itu kan. Nah, kemudian upload lah video itu di media sosial TikTok kan. Ternyata tuh viewernya tuh tinggi. Rame. Jadi gitu kan. Padahal simple aja kan, tapi ternyata ramai sampai waktu itu penayangan sampai 1.200.000. Itu baru pertama kali apa? Baru pertama, maksudnya sebenarnya udah punya TikTok basicnya, cuma waktu itu kan buat hiburan aja sebenarnya waktu itu. Nah, kemarin itu waktu yang 11-11 itu memang kemudian viewernya tinggi kan. Terus ketika ada notifikasi dari TikTok nih. Jadi ketika memang kita punya video trending ada tulisannya gini notifikasi. Selamat video kamu trending, siarkan live streaming sekarang. Langsung ya. Jadi sebenarnya dari TikTok itu kayak mencoba kita bisa nggak jadi seorang host live streaming, bisa nggak mengembangkan diri di TikTok gitu kan. Nah kemudian mencoba nih hari pertama, walaupun basicnya marketing, tapi ketika ngomong di depan kamera kadang-kadang ngeblank. Tetap ya. Iya dong. Ya, terus hari pertama mencoba live streaming waktu itu di Rawabendungan. Dengan viewer yang tinggi, saya kira kan, viewernya tinggi otomatis rame dong. Ternyata penontonnya masih sepi. 5, 3, 0, 1, 10, 5, 0, 1. Itu hari pertama ya. Habis itu kayak live 1,5 jam. Kayaknya ini nggak ini deh, nggak apa namanya kayak nggak ada bakat lah. Sebenarnya sempat menyerah hari pertama itu. Terus hari keduanya nggak live. Terus hari ketiganya ada notifikasi lagi. Selamat video kamu trending, siarkan live streaming sekarang. Jadi kayak TikTok sebenarnya memberikan kesempatan 3 kali. Hari pertama, kedua, ketiga. Terus habis itu hari ketiganya saya gini, berpikir konten atau live streaming atau bikin video tapi tempat yang kayaknya nih rame nih, gitu kan. Karena berpikir kemudian waktu itu ada pembangunan namanya Pantai Kemiren. Di bulan November itu kemarin tuh lagi gencar-gencarnya dibangun. Saya tahu dari media sosial juga ya, dari Instagram. Terus ini rame nih. Kemudian saya ke sana datang live streaming di sana sore habis asar. Ternyata nonton rame ratusan. Langsung ratusan. Karena mereka tuh ekspresinya katanya ini di mana, di Bali atau di kayak di Ancol itu kan, ini di Cilacap gitu. Karena di waktu pembangunan waktu itu rame kan, live dari sekitar 3:30 sampai kurang lebih jam 6 kan. Penontonnya rame, habis itu mereka tuh pengen balik lagi. Kan coba besok kesini lagi. Jadi setiap hari live di situ, konsistennya di situ. Kemudian setelah sore hari kayaknya bosen, diselingi dengan pagi. Jadi pagi sore kurang lebih selama 2 bulan di situ. Jadi akhirnya yang tadinya followernya 3.000 jadi 15.000. Langsung itu ya, cepet sekali, luar biasa banget ini. Karena kalau bisa disimpulkan itu karena konsistensi dan momen yang tepat. Itu akhirnya Kang Gono bisa mendapatkan followers sampai 15.000 dalam waktu 1 bulan, 2 minggu. Itu 1 bulan. 1 bulan ya. Wah, itu luar biasa sekali, sobat bunda sekalian. Karena kita bisa bilang ya, lingkungan sosial media di Cilacap tuh kayak kurang mendukung ya Kang ya. Artinya nggak banyak konten kreator dari Cilacap yang akhirnya bisa berkembang naik dan akhirnya viral terus terkenal di Cilacap maupun di nasional gitu ya Kang ya. Betul. Nah, tapi Kang Gono akhirnya bisa bisa dengan konsisten dan akhirnya bisa sampai sekarang viral dan tetap rame, entah rame di sosmed maupun secara endorse. Nah, itu ya sobat bunda sekalian. Nah, tapi sebenarnya kalau misal ditanya awal motivasinya, apakah cuman karena iseng, karena tadi resign terus iseng atau karena ada atau gimana Kang? Ada motivasi apa Kang selain tadi? Ya kayak tadi bilang kan, sebenarnya awal-awal sebenarnya punya TikTok itu dari 2021 setelah COVID kan. Tapi waktu itu memang konten-kontennya itu memang random, tapi sebenarnya buat
media sosial hiburan waktu itu kan. Tapi sudah ya lumayan lah, sudah 3.000 follower gitu kan teman-teman. Cuman yang pertama kali benar-benar diseriusi adalah ketika yang 11 bulan 11 itu, kemudian viewernya tinggi, kemudian kayak kebetulan juga udah nggak kerja kan. Iya. Jadi kayak ini kayak kesempatan buat mengembangkan diri di media sosial, barangkali bisa menghasilkan sesuatu ya. Tapi memang waktu itu sih harus punya konsep bahwa ketika saya ngonten itu harus punya sesuatu yang ketika penonton nonton live streaming atau mungkin konten saya, mereka tuh dapat sesuatu, apa ilmunya atau edukasinya atau informasinya. Nah waktu itu juga memang pertama kali adalah iseng yang kemudian menjadi keseriusan. Oke, ya itu tadi ya, iseng yang berujung ke jadi keseriusan dan akhirnya sekarang bisa dibilang full time content creator ya. Betul. Full time content creator. Nah, tapi selama berarti sekarang udah hampir setahun ya kan? 1 tahun. 1 tahun konten tuh ada nggak tantangan terberat atau terbesar dari Kang Gono yang mungkin sampai sekarang diingat dan bisa diceritakan ke sobat Bunda sekalian? Kalau tantangannya sih sebenarnya lebih ke bagaimana kita setiap hari harus bisa berkreasi ya, namanya konten kreator kan berkreasi setiap hari. Jadi supaya satu penontonnya jelas tidak monoton melihat konten-konten kita, setiap hari harus punya ide-ide. Kemudian apalagi kalau misalkan saya kan memang kontennya lebih kayak memperkenalkan Cilacap. Betul. Apalagi mungkin teman-teman warga-warga Cilacap yang lagi perantauan gitu kan, bahwa ada apa aja sih perkembangan di Cilacap gitu kan. Jadi ketika ada sesuatu yang perlu saya sampaikan, informasikan ya, saya setiap hari keliling dong. Oh itu yang belum di-up sama media sosial, mungkin belum banyak yang ngulik. Jadi saya setiap hari itu harus berubah-ubah. Kontennya itu random, tapi alhamdulillah ketika saya ngonten, viewernya juga masih terjaga karena minimal konten itu harus stabil supaya tetap kisahnya kita bekerja, ada pimpinan, kerjaan kita stabil, bagus, akan diapresiasi. Sama sebenarnya jadi kerja di TikTok itu juga sama kayak kerja di perusahaan. Ketika kita bekerja dengan baik, prestasinya baik, kayak misalkan viewer itu sebenarnya kan kita bukti bahwa oh viewer kamu bagus, tinggi, follower kamu setiap hari ada. Kemudian kamu pokoknya kontennya bagus-bagus lah, banyak itu engagement-nya bagus. Sama kayak itu perusahaan, kita kerja, kita bisa berprestasi, otomatis perusahaan juga akan menghargai. Bentuknya itu nanti kayak ada semacam reward itu kan ada, pasti ada reward campaign kayak live festival itu ada. Jadi kita live tapi TikTok itu memperhatikan. Gitu. Jadi nanti bisa bentuknya, apalagi TikTok bayarnya dolar. Iya, jadi secara tidak langsung ketika kita bisa mengembangkan di media sosial tersebut, otomatis sama lainnya di perusahaan bahwa kita dapat reward seperti itu. Kalau tantangan terberatnya lagi juga salah satunya dia menghadapi komen-komen netizen, ya kan? Karena tidak semua orang namanya konten kreator dimanapun tidak mungkin bisa membahagiakan semua orang, termasuk di dunia nyata, di dunia kerja. Tapi bagaimana caranya kita bisa menyikapi ya? Kalau misalkan memang masih bisa diedukasi, maksudnya kayak dikasih masukan dan sebagainya buat netizen tersebut, oke nggak masalah. Tapi kalau misalkan memang fix menjadi toxic, media sosial diciptakan ada namanya unsubscribe, ada namanya tombol blokir, jadi bisa digunakan daripada membuat kita toxic, pusing ya kan. Karena sekarang itu harus bisa menjaga namanya kesehatan badan juga mental, itu penting banget. Jadi seperti itu tantangannya kurang lebih. Jadi bahasanya selama jadi content creator itu kebanyakan di pikiran kita harus riset lapangan apa segala macam, karena ini kalau bisa dibilang Cilacap tuh luas banget ya Kang ya. Luas banget. Itu pun belum terjamah semua dari Semari sudah sampai ke Jepti sudah. Cuman kalau Cilacap Barat itu sudah sampai ke Subarnareja sih. Cuman memang Cilacap itu kan kabupaten terluas di Jawa Tengah ya. Jadi makanya kalau misalkan ada teman-teman Kang kesini, tunggu saja. Kalau yang dulu camping itu di dulu di Sidareja di itu dekat Kemit Forest. Iya itu di Kemit Forest ya. Itu sekalian konten juga tuh malam. Sekalian konten juga. Gitu. Terakhir yang saya bikin akhirnya saya banyak tahu dari Kang Gono terkait Cilacap. Salah satunya yang terakhir itu wihara atau apa ya? Kelenteng. Itu kelenteng saya baru tahu. Ternyata itu di sekitaran sini ya. Pantai Lengkong. Nah itu ada ternyata di Cilacap ada kelenteng yang seperti itu dan bagus ya. Bagus. Itu masih terbuka ya Pak ya? Atau masih dibuka atau
Masih dibuka rutin untuk beribadah juga orang. Iya. Jadi bagi sobat Bunda yang mungkin yang belum follow Kang Gono Cilacap, boleh nih di follow Kang Gono Cilacap 2 apa Kang Gono Cilacap 2. Nah, itu ada di TikTok, di Instagram, banyak sekali gitu ya. Facebook juga. Nah, betul juga Facebook juga. Nah, kalau sebenarnya dari tadi kan itu tantangan terbesarnya. Karena apalagi kita sama anak marketing, kita paham bagaimana caranya bisa membangun sebuah sosial media itu lebih bisa diterima masyarakat gitu ya Kang ya. Nah, ini kalau misalnya ada orang yang pengen jadi seperti Kang Gono nih, step pertama tuh apa Kang? Dan step selanjutnya tuh seperti apa aja? Sebenarnya menjadi konten kreator pasti kebanyakan orang berpikir tentang gadget atau perangkatnya. Betul. Kadang-kadang orang berpikir, aku handphonenya mungkin belum yang tercanggih gitu kan. Pasti ada rasa minder. Sebenarnya di konten kreator itu bukan masalah gadgetnya. Yang penting ketika konten itu yang jelas pencahayaannya. Kalau mau siang sekalian, yang penting terlihat. Jadi audio visualnya itu jelas. Ya. Audio visual ya. Itu otomatis jadi budget. Jadi ketika konten itu jangan berat di modalnya dulu. Ya. Kita pakai seadanya dulu nggak apa-apa. Dulu saya konten pertama kali pakai HP Majapahit. Android. Iya. Dan itu mentok sampai 18.000 follower. Wow, udah lumayan itu ya. Iya, itu bukan HP yang sekarang yang canggih, bukan, tapi 2021 HP-nya itu. Jadi satu seperti itu. Kemudian percaya diri dengan apa yang kita kuasai, mampu. Kemudian jangan minder ya. Apalagi misalkan harus cantik, harus gantung, enggak. Namanya konten kreator sekarang yang penting kita bisa memberikan konten-konten yang menarik. Jadi mulailah segala sesuatu itu dari sekarang. Jangan tunggu besok. Jangan tunggu gadget-gadgetnya bagus. Tapi mulai aja dulu. Bisa karena terbiasa. Ketika ngawal pertama kali ngawal masih kayak robot, itu hal biasa. Tapi namanya ketika ngonten, lama-kelamaan itu akan melatih kayak public speaking, cara kita editing. Pasti kan kita akan ngulik-ngulik nih, gimana caranya edit yang bagus. Otodidak aja, kayak Kang Gono juga otodidak kan. Semuanya otodidak. Gimana cara ngedit sih, gimana sih ini dan sebagainya. Nah, nanti itu akan mengalir. Jadi buat teman-teman mungkin yang bunda-bunda atau siapapun ya, apalagi anak-anak muda zaman sekarang, ketika punya gadget yang sudah bagus, sayang banget kalau cuma scroll-scroll aja. Mulai aja sekarang, mulai ngonten ya. Kemudian satu, kontennya kalau bisa yang benar-benar bermanfaat untuknya nonton. Apakah karena konten itu ada 4, isinya itu ada 4 kalau secara garis besarnya. Apakah mau informasi, ataukah mau motivasi, edukasi, atau hiburan. Nah, 4 unsur itu yang akan sangat menarik video-video tersebut untuk ditonton sama penonton. Terus kalau bisa misalkan memang mau ngonten, itu di depan sendiri itu hasilkan video audio visual terbaik ketika di TikTok. Karena di TikTok itu ada namanya hook di detik-detik pertama. Jadi yang paling bagus bikin video taruh di paling depan, caption atau suara atau visualnya itu ditaruh paling depan sendiri. Ketika 3 detik pertama itu tidak ada yang scroll, maka akan diteruskan ke 200 penonton non-follower. Jadi ketika di TikTok itu di 200 non-follower terlebih dahulu. Di 200 orang itu tidak banyak yang scroll, misalkan 100, 150 atau 100, maka itu akan dinaikkan ke 400, 600, 800 seterusnya. Oke. Kebayang. Iya. Sebenarnya itu hal yang teknis tapi bisa sangat membantu ya Kang ya? Iya, hal kecil tapi sangat membantu ketika 3 detik awal itu tidak banyak scroll, karena TikTok itu media sosial paling gampang. Ketika orang nggak suka pasti langsung scroll dong. Tapi kalau stay, ini apa sih? Kalau bisa bikin penasaran. Maka itu orang akan stay nonton. Ini video tentang apa? Oh, informasi apa? Ciri-ciri ini, ya orang akan nonton stay di situ. Oke. Cuman, sorry ini intermezzo sedikit Kang. Kemarin itu kan ada Pandawara kesini ya Kang ya. Nah ini saya hooknya tuh malah ada di akhir Kang. Jadi aku lihat videonya Kang Gono, itu ada Kang Gono berinteraksi sama bunda-bundanya Yayasan Amal Bunda. Nah itu rame banget. Mohon maaf ya Kang sebelumnya. Jadi emang kita Amal Bunda ini ada banyak program Kang. Salah satunya emang kita banyak banget. Akhirnya program itu berkolaborasi sama ibu-ibu relawan yang ada di Cilacap. Nah, dari relawan-relawan tersebut banyak sekali program, mulai dari papan sedekah, berbagi sayuran gratis, kemudian rumah sahabat lansia, dan yang terakhir kemarin, ya sebenarnya banyak, cuman yang kemarin itu berpapasan sama Kang Gono itu pas
Pandawara. clean up, betul, clean up. bersih-bersih pantai. Sebenarnya kita rutin tuh setahun 2 kali ada kayaknya kita bersih pantai. Nah kebetulan kemarin bareng sama Kang Gono sama Pendawara juga. Alhamdulillah gitu akhirnya bisa ketemu Kang Gono terus wah ini ramai banget apa Gundeng ya Kang Gono ya gitu. Jadi setidaknya udah ada irisan antara Yayasan Amal Bunda sama Kang Gono gitu ya. Nah mungkin kedepannya bisa lah kita bareng-bareng ada project bareng gitu ya Kang ya. Kalau saya sih memang gini, kalau dulu di lingkungan rumah pun itu suka dengan hal-hal yang berbau sosial. Oke. Jadi memang dari kecil itu suka berorganisasi kayak Karang Taruna. Jadi sudah terbiasa dengan kayak ketika Ramadan pun kadang-kadang kita berbagi namanya takjil. Oke. Nah, jadi saya suka dengan hal-hal yang sosial karena ketika apa ya berhubungan dengan sosial itu ada rasa kayak kepuasan tersendiri. Betul. Iya, Tuh, iya, sih, iya. bagi saya kayak gitu. Itu yang sudah dirasakan banyak orang gitu ya Kang ya, dimana emang kalau kita dekat dengan masyarakat apalagi memang kita berbagi itu yang akan kita rasakan ada kepuasan itu sendiri ya Kang ya. Puas seneng. Apalagi termasuk Kang Gono ini kan sebenarnya dalam konten itu berbagi edukasi bagaimana informasi di Cilacap itu seperti apa, kemudian bahasanya bekerja sama dengan masyarakat, bagaimana bisa menciptakan Cilacap itu lebih bercahaya lagi, lebih dikenal oleh banyak orang gitu. Nah, kalau misalnya Kang Gono berbicara dengan versi dirinya di awal perjalanan, kira-kira apa nih yang mau Kang Gono sampaikan ke Sobat Bunda sekalian? Kalau saya sih pastinya cuman apa ya, jadi versi diri sendiri aja lah dimanapun. Jadi tidak perlu banyak gimmick, tidak mungkin boleh terinspirasi dari orang lain ya, boleh terinspirasi dari orang lain. Mungkin saya ngefans sama ini nih, tapi boleh meniru tapi jangan plak-jiplak, tapi versi kita sendiri. Dia adalah inspirasi saya ketika saya berkonten, saya berkreasi, saya pengen beliau tapi versi saya sendiri. Jadi apapun yang terjadi tetap maju terus, keep going on, karena hidup itu terus ke depan, jadikan ke belakang itu sebagai pembelajaran. Jadi ketika kita lihat ke belakang sebagai pembelajaran untuk menuju ke depan yang lebih baik. Oke. Luar biasa sekali Sobat Bunda sekalian, gimana emang sosok Kang Gono ini bukan hanya viral di konten sosial medianya, tapi juga bisa menjadi sosok inspiratif untuk kita semua, di mana tadi seperti yang Kang Gono sampaikan, jadilah versi diri sendiri, boleh ikutan orang lain tapi positifnya aja. Dan tentunya yang dulu itu biarlah menjadi pelajaran dan yang ke depan tentu kita harus usahakan. Nah, terima kasih banyak Kang Gono atas sharing hari ini. Semoga dengan podcast ini banyak masyarakat yang awalnya ragu untuk mencoba menjadi konten kreator jadi semakin yakin kalau ternyata dengan konten itu bisa menghasilkan hal yang bermanfaat untuk kita semua. Sekian podcast bersama Amal Bunda. Bersama saya, Din Fauzi, pamit undur diri. Jangan lupa untuk subscribe, like, share video ini agar semakin banyak masyarakat yang terinspirasi. Dan jangan lupa komen untuk video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.